Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita mau baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima. Kita baca di ayatnya yang ke-1. Sekali lagi, kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima, kita baca di ayatnya yang ke-1. Bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus mengumpamakan bumi tempat kediaman kita sekarang ini adalah suatu kemah. Kemah di mana tempat kita tinggal ini dikatakan suatu kali akan dibongkar. Dan Allah sudah menyediakan tempat bagi kita. Tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Apakah itu saudara-saudara? Ya, sorga yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Adakah di antara kita yang rindu untuk tinggal di sorga itu saudara-saudara? Ya, sama. Kita sama-sama rindu untuk tinggal atau untuk bisa diangkat bersama-sama dengan Tuhan dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, tinggal bersama-sama dengan Allah di sorga kekal itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, di ayatnya yang kedua, firman Tuhan, kitab 2 Korintus pasal 5 ini saya baca, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ayatnya yang ketiga. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Nah, ini saudara-saudara, selama kita berada di dalam kemah kita ini atau berada dalam dunia ini, kita mengeluh ya saudara-saudara. Namanya kita masih tinggal dalam dunia ini, banyak hal yang bisa saja mengganggu, mempengaruhi kita sehingga kita banyak mengalami pengeluhan-pengeluhan. Nah saudara-saudara, kenapa kita harus memiliki kerinduan untuk boleh tinggal di sorga kekal itu saudara-saudara? Karena di sana kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Kita tidak kedapatan telanjang melakukan hal atau pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena tentunya di sana adalah kudus adanya saudara-saudara. Dan oleh sebab itu, mari kita bergandengan tangannya saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan yang ada. Di 2 minggu yang lalu ya Bapak Gembala dalam khotbahnya berbicara tentang eskatologi atau kedatangan Tuhan kali yang kedua saudara-saudara, dengan jelas juga sudah menjelaskan kepada kita semua saudara-saudara bagaimana kita sebagai orang-orang percaya untuk bisa menjadi pengantin saudara-saudara mempelai Kristus. Kita harus dewasa dalam kerohanian kita. Kita bukan anak-anak lagi ya saudara-saudara yang harus dikasih susu, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dewasa dalam kerohanian kita. Dan oleh sebab itu ya saudara-saudara, mari kita kuatkan iman kita, semakin setia datang mencari kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan saudara-saudara, sehingga kita semakin hari semakin dewasa dalam kerohanian kita. Rasul Paulus mengatakan selama kita berada di dalam dunia ini kita mengeluh, karena memang kita bisa saja masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa saja melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan selama berada di dalam dunia ini. Tapi marilah kita bersama-sama saudara-saudara dengan iman percaya, dengan hati yang teguh, kita mau merindukan kerajaan surga itu dengan cara kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dewasa rohani kita, saudara, dewasakan kerohanian kita dan tetap terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, selanjutnya firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ini di ayatnya yang ke-6 dikatakan, ayat yang kelima ya saudara-saudara, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara-saudara, di ayat yang ke-6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus masih menjelaskan dengan detail saudara-saudara bahwa memang selama kita mendiami tubuh ini kita masih melakukan hal yang
jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi mari tetap terus berusaha, saudara-saudara, kerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan, saudara-saudara, sehingga kita memperoleh apa yang menjadi kerinduan kita itu, saudara-saudara. Sehingga di ayatnya yang ketujuh, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, disinilah itu, saudara-saudara, menjadi pegangan kita untuk hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya, beriman kepada Tuhan. Dengan iman kita yang teguh kepada Tuhan ini menguatkan kita untuk bisa menjalani hidup selama berada dalam dunia ini, sehingga ketika kelak waktunya tiba, kita akan mendiami surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali menguatkan kami ya Tuhan, untuk kami tetap terus senantiasa setia mengiring akan Engkau, senantiasa kuat, iman kami bertambah, bahkan kami tetap terus dewasa di dalam kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Moga terus seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada. Mari Engkau Allah menyertai, memberkati. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.